Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa, mana ini adalah merupakan bagian materi dari informasi pada pertemuan kedua. Yuk sama-sama mari kita. Pada materi pembelajaran pada video kali ini kita akan fokus kepada konsep pemrograman pada IoT, Big Data, kecerdasan buatan pembelajaran mesin di era 4.0 dengan kita belajar mengenai bahasa pemrograman. So, kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman, teman-teman? Yang jelas yang pertama adalah teman harus ketahui bahwa dengan belajar bahasa pemrograman yang baru ini, kita akan mampu untuk berpikir sesuatu kemudian menyelesaikan masalah tersebut dalam sebuah cara yang baru, dan kadang-kadang itu caranya membuat kita terkejut karena sebelumnya mungkin kita tidak pernah terfikirkan hal seperti itu. Kemudian dalam mempelajari sebuah bahasa pemrograman yang baru, kita akan menemukan daftar-daftar list-list yang mungkin secara fisikal atau secara fisik tidak bisa simpan, tapi elemen-elemen yang kita produksi itu akan diminta. Contoh, dalam hal kita bisa bahasa baru ya, kita pasti ada menemukan sesuatu yang sangat menarik seperti itu. Lalu dalam bahasa pemrograman itu sebetulnya kan kita bisa anggap sebagai model of the world, bahwa model dunia ini itu ya berisi setiap piece of data, setiap bagian data walaupun itu sangat kecil, konteks yang sangat kecil, semua itu dapat bertindak sebagai komputer kecil yang dapat mengirimkan dan menerima data. Kemudian nggak usah smart band, microcontroller, sekarang semua bisa mengirimkan dan kemudian kita juga bisa run into language atau bekerja dengan bahasa pemrograman di mana dapat perform atau dapat mengerjakan komputasi selama type checking. Bahasa tersebut mampu mengulangi proses walaupun mereka sudah mati atau sudah dimatikan seperti itu. Contoh misalnya mikrokontroller atau mikroprosesor atau yang lainnya, saat baterainya habis mati lagi, dia akan memperform komputasi atau bekerja kembali lagi seperti halnya yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga akan dengan sebuah bahasa yang mana kita mungkin tidak pernah akan mengkodenya step by algoritmanya, yang mana sebenarnya malahan kita hanya cukup men-state atau kita menentukan propertiesnya, menentukan bagian-bagiannya yang akan kita expect, yang akan kita cari solusinya, kemudian biarkan saja nanti engine atau mesin yang akan mencarikan solusinya kepada kita. Hal yang paling menarik adalah dari yang terakhir ini adalah dalam hal machine learning atau bahasa pemrograman, dalam pembelajaran mesin, di mana kita hanya memberikan propertiesnya saja, memberikan bagian-bagian saja untuk nanti mesin itu bekerja sendiri mencari solusi dari apa yang kita inginkan. Itulah mengapa kita perlu untuk belajar bahasa pemrograman. Kemudian teman-teman, bahwa di sini kita bisa lihat mother tongue atau sebetulnya bagaimana perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa, dari 1954 hingga awal dari 2001, di mana kita bisa melihat bahasa pemrograman ini dimulai dari Fortran, kemudian lanjut lagi, kemudian bisa melihat di sini Fortran ini sebagai bahasa yang awal, lanjut ke Fortran 4 hingga menuju ke Fortran versi terakhir. Kemudian mereka bercabang kepada bahasa-bahasa yang lainnya seperti Algol. Kemudian di sini ada bahasa C. Lalu di sini juga teman-teman bisa lihat berkembang menjadi C++,
Kemudian di sini juga akhirnya bisa lihat ada Python di sini, Java, dan kita juga bisa lihat bahwa kemudian turun lagi bahasa-bahasa dari Fortran tadi, semuanya ada APL sebagai bahasa awalnya, ya. Kemudian itu akhirnya berkembang. Kita lihat banyak sekali bahasa pemrograman yang misalnya teman-teman ingin belajar. Tapi sebetulnya bagaimana sih sebenarnya bahasa pemrograman itu bisa hingga sekarang? Jadi kata kuncinya adalah survival of the fittest. Ada beberapa alasan mengapa sebuah bahasa pemrograman itu akan bertahan. Dengan contoh-contoh di bawah ini, kita bisa lihat bahwa kalau bahasa C itu appeal to a wide audience, jadi sangat benar bagi audience. Kemudian COBOL, kita bisa lihat dia menggunakan bahasa ini karena dia bisa mengerjakan tugas dengan baik, terutama untuk business report writing, ya. Kemudian kita bisa lihat Java dia bisa sampai sekarang ini karena dia mendeliver new functionality. Kemudian matematika, dia bisa fill the niche karena di sini digunakan untuk matematik, untuk simulasi, untuk komputasi dari kompleks. Kemudian kita bisa lihat C, di mana dia mempunyai powerful user yang membantu, kemudian menjadikan si Crash ini atau C# ini sangat baik digunakan. Dan yang terakhir Perl karena adanya charismatic leadernya yaitu Larry Wall, yang mana dia akhirnya mengembangkan bahasa program ini yang dipakai di dunia. Seperti itulah bagaimana kita lihat bahasa pemrograman. Lalu kita bisa lihat seperti ini, bahasa pemrograman sebenarnya kata kuncinya ada pada perubahan-perubahan ini. Kita bisa lihat pada major influence dan minor influence, di mana kita bisa lihat kalau secara fungsional Lisp yang seperti itu. Kalau Fortran turun hingga ke C, C++, Java, kemudian ke Sharp. Perubahan-perubahannya ada yang minor, ada yang major juga, sehingga kalau dari sini kita bisa lihat ini adalah bagian dari object oriented language atau bahasa yang berorientasi objek. Ada imperative language, ada concurrent language, functional, kemudian logic language. Nah, sekarang kita masuk pada bahasa pemrograman pertama yang basic, yaitu assembly language atau bahasa assembly. Jadi bahasa assembly adalah bahasa pemrograman low level rendah yang memang ditujukan kepada komputer atau device atau perangkat lainnya yang dapat diprogram. Kemudian biasanya disingkat dengan ASM. Karena dia ini ditulis pertama kali oleh Stanley Polly, ya, untuk IBM komputer 650 di tahun 1955. Bahasa mesin ini adalah bagian atau series dari angka-angka yang dibaca oleh manusia. Bahasa mesin ya sebetulnya kan 1010 atau heksa seperti itu, sehingga menggunakan ASM ini programmer atau pemrogram dapat menulis sebuah program yang dapat dibaca oleh manusia dan dieksekusi atau korespon oleh bahasa mesin. Seperti itulah mengapa bahasa assembly ini digunakan. Ini adalah contoh dari bahasa assembly, diawali dengan global main, ada external printf sama sectionnya, ini akan kita pakai dalam program assembly-nya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat nanti di bagian bawahnya itu kan sudah mulai masuk kepada main, dimana isinya adalah push, call, add, and return, dimana message-nya apa yang ingin di push, teman-teman bisa lihat itu adalah hello world, seperti itu. Lanjut lagi pada bahasa Fortran, dimana bahasa Fortran adalah bahasa pemrograman high level pertama di dunia yang dikembangkan oleh IBM dari sebuah tim kecil yang dikepalai oleh John Backus. Versi awalnya pada 1957, kemudian diperbaiki pada 1958, 1961, dan terakhir yang terdekat adalah Fortran 77. Merupakan versi yang sangat
banyak digunakan di seluruh dunia, di mana ini digunakan oleh banyak user-user, terutama mungkin di kampus yang menggunakan Fortran 77 seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terbaru Fortran 97. Itu adalah versi terakhir dari Fortran. Dan Fortran ini menjadi suatu program yang masih sangat terutama untuk melakukan simulasi pada sistem fisika, sistem astronomi seperti itu yang skalanya besar. Jadi memang Fortran ini saat ini digunakan untuk pemodelan numerik karena dia sangat cepat dan kemudian cocok untuk komputasi numerik yang sangat berat. Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman Fortran yang akan digunakan. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Menulis, format, dan oke, kita lanjut pada C language, di mana bahasa C ini di-develop awal tahun 1970 dan didesain dan diimplementasikan di Unix. Merupakan low level language yang sangat mudah untuk diimplementasikan di microcontroller, di embedded system tertanam hingga ke superkomputer. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa C ini di-develop atau dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam bahasa B. Jadi memang ini adalah versi revise-nya, versi perbaikannya. Nah, C language ini memiliki fitur yaitu pasti dia sangat simple, kemudian portable dan machine, kemudian secara bahasa termasuk mid level karena masih bisa oleh manusia dan diprogram oleh manusia. Bahasanya juga terstruktur, memiliki library yang sangat banyak yang mana dikembangkan oleh internal maupun banyak sekali developer di seluruh dunia. Kemudian bahasa C juga memiliki memory management yang baik, kecepatannya cukup cepat, kemudian ada pointer, recursion, dan sifatnya yang extensible. Lalu ini adalah contoh dari bahasa pemrograman diawali dengan deklarasi variabel menggunakan tanda pagar, ada include-nya juga. Lalu kita bisa lihat di dalamnya ini utamanya yaitu main, isi programnya adalah printf, isinya adalah hello world. Lanjut lagi kepada bahasa pemrograman yang lainnya yaitu pemrograman Pascal, di mana bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman prosedural yang mensupport programming secara terstruktur sehingga sangat mendukung untuk belajar bahasa pemrograman secara baik seperti itu. Pascal di-develop pada tahun 1970 oleh Niklaus Wirth, kemudian diberi nama karena dia menggunakan nama dari matematika Prancis yaitu Blaise Pascal. Ini adalah contoh dari penggunaan bahasa program Pascal. Var itu adalah variabel, ABS itu nama variabelnya, tipe datanya adalah integer, kemudian kita bisa lihat dari awalnya bikin itu adalah awal programnya, dan ini adalah isi-isi programnya sampai dengan nanti end. Lanjut lagi pada Java, di mana Java merupakan bahasa pemrograman oriented atau orientasi yang dikembangkan oleh James Gosling dan beberapa rekannya di Sun Microsystem pada awal 1990. Dinamai awalnya sebagai program O pada Juni 1991, di mana bahasa ini sebetulnya banyak meminjam sintaksis dari C dan C++, tapi menggunakan model objek yang lebih simple dan fasilitas low level yang lebih sedikit, sehingga Java ini saat ini banyak juga yang menggunakannya karena lebih simpel daripada bahasa C maupun bahasa C++. Ini filosofi dari Java, di mana dia menggunakan untuk oriented, untuk berorientasi objek, kemudian di mana kita bisa mampu membuat program yang sama yang bisa dieksekusi pada operating system manapun. Lalu berisi support built-in untuk penggunaan network komputer atau jaringan komputer, di mana juga mampu didesain untuk mengeksekusi program dari sebuah sumber yang jauh secara aman, dan juga bagaimana mudah untuk selecting, untuk memilih
mana yang bagus dari objek orientasi yang lainnya. Ini adalah contohnya bagaimana ini adalah kelasnya, ada public kelasnya, ada statiknya yaitu void main. Diawali dengan kurung berawal, teman-teman, ini adalah bagian dari C. Kita lihat banyak apa namanya bahasa C dalam bahasa pemrograman banyak itu ya. Kita lanjut pada HTML, di mana HTML oleh Sir Tim Berners-Lee akhir 1991, publish 1995 sebagai HTML 2, lanjut lagi HTML 4 pada 1999, dan kemudian jadi sebuah major revision atau major version dari HTML. HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, mana HTML ini digunakan untuk menciptakan atau membuat sebuah dokumen elektronik yang dikatakan sebagai halaman atau page yang terdisplay di World Wide Web atau WWW. Seperti halnya kita tahu sekarang kayak Facebook, kemudian halaman detik.com dan teman-teman lainnya. Nah, kode HTML memastikan bahwa format dari teks, gambar itu sudah terformat secara baik sehingga pada saat kita menggunakan browser internet itu dapat tertampil sesuai dengan apa yang memang seharusnya ditampilkan. Berikut merupakan contoh dari bahasa pemrograman dari HTML itu sendiri. Kata kuncinya sebenarnya ada tanda kayak siku seperti ini. Itu adalah khas dari bahasa pemrograman HTML. Lanjut lagi ada namanya PHP, di mana PHP adalah sebetulnya bahasa pemrograman embedded atau tertanam di HTML yang biasa digunakan untuk aplikasi web secara dinamis. Nah, PHP sendiri itu menggunakan banyak sekali sintaks dari C, Java, dan Perl. Sebetulnya PHP juga berawal atau berasal dari kata personal homepage, tapi kemudian karena penggunaan yang berubah, akhirnya berubah namanya menjadi Hypertext Preprocessor. Pertama kali ditulis 1994, kemudian pada tahun 2004 sudah menjadi PHP 5, jadi perkembangannya sudah cukup banyak juga ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita bisa melihat ini adalah contoh dari bagaimana menggunakan PHP, di mana diawali dengan PHP, ada tanda tanya, dan diakhiri juga dengan tanda tanya kurung segitiga. Lanjut lagi pada Python, di mana Python ini adalah bahasa yang dikonsepkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980. Di mana namanya sebenarnya bukan dari ular ya, tapi dari sebuah TV show dari Inggris yang namanya adalah Monty Python. Pada 1991 Python pertama kali dirilis, lalu 10 tahun kemudian 2000 Python 2 dirilis, dan sekarang pada tahun 2008 hingga sekarang ini menggunakan Python 3 dengan banyak revisi-revisinya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Python ini menjadi inspirasi bagi bahasa pemrograman lainnya seperti halnya Ruby, Cobra, Boo, CoffeeScript, ECMAScript, Groovy, Swift, Go, Camel, kemudian Julia, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menginspirasi bahasa-bahasa yang lain seperti halnya mungkin nanti teman-teman akan temui. Itu semuanya terinspirasi dari bahasa. Lanjut lagi kita bisa melihat bahwa ini adalah contoh dari penggunaan bahan Python. Teman-teman lihat ada tab agar itu adalah komentar. Kemudian di sini 61 adalah variabelnya diisi dengan 15 seperti itu contoh penggunaannya. Sum adalah variabel untuk bahannya, kemudian di bawahnya kita melakukan print atau nilainya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan memang bahasa pemrograman itu memiliki kegunaan masing-masing. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Fortran sendiri penggunaannya sangat fokus untuk numerik. Kemudian Pascal itu sebetulnya digunakan belajar bagaimana membuat sebuah program secara terstruktur itu sangat bagus kalau kita menggunakan Pascal. Lalu untuk program siswa sistem kita bisa menggunakan bahasa C, untuk sebuah simulasi kita bisa menggunakan C++. Kemudian untuk scripting kita menggunakan Python, untuk bahasa lainnya protokol microprocessor menggunakan Python. Java banyak menggunakan untuk belakang layar, PHP dan HTML digunakan
Jadi teman-teman itulah materi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tombol like, kemudian share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.